Tunggu. Huo Yuhao mengangkat tangannya untuk menyela pertanyaan lebih lanjut dari Su Jiujiu dan bertanya dengan tenang, "Putri, apakah menurutmu pantas kalau kita bernegosiasi di sini?" Su Jiujiu menggigit bibir bawahnya saat dia menatap orang yang polos dan tidak berbahaya ini dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Dia benar-benar ingin menerkamnya dan mencekiknya. Bajingan ini mengangkat apa yang mungkin merupakan poin paling penting pada saat terakhir untuk membangunkanku. Serius? Banyak sekte besar dan akademi terkemuka saat ini tinggal di gedung ini, jadi memang benar bahwa tempat ini tidak cocok atau tepat untuk membahas hal-hal rahasia seperti itu. Pikiran-pikiran itu mengalir di kepalanya, tetapi jelas bahwa tidak mungkin dia bisa mempraktikannya. Dia menenangkan dirinya dan mendapatkan kembali postur dan ketenangannya yang elegan saat dia berkata dengan nada meminta maaf, "Ini salahku karena mengabaikan itu. Aku mengundang kamu berdua untuk kembali, sehingga kita dapat membahas kesepakatan ini lebih lanjut. Bagaimana menurut kamu?" Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Akan lebih baik jika kamu bisa memberi kami secangkir teh." Sial. Dia merasakan kebencian meledak di benaknya, tetapi dia tidak berani mengungkapkan 1 ons pun di wajahnya. Jantungnya masih berdetak sangat cepat, dan kemungkinan yang baru saja terjadi padanya terlalu penting bagi kekaisaran Luostar. "Maaf, aku tidak sopan sebelumnya. Aku terlalu terkejut melihat kalian berdua, silakan kembali, dan aku pribadi akan membuatkan teh untuk kalian berdua." Dia memberi isyarat agar mereka dengan ramah kembali ke kamarnya saat dia berbicara. "Baiklah, kalau begitu kita harus merepotkanmu." Huo Yuhao tidak mendorong terlalu banyak. Dia harus memainkan ini dengan benar, karena terlalu jauh sama buruknya dengan tidak melakukan cukup. Bagaimanapun, dia berurusan dengan pelanggan besar. Mereka kembali ke kamar sang putri, dan Su Jiujiu secara pribadi membawakan mereka 2 cangkir teh yang harum ketika dia mengundang Wang Dong'er untuk duduk di sofa sebelum berbalik ke arah Huo Yuhao dengan pandangan bersemangat di wajahnya. Orang harus mengakui bahwa sang putri sangat cantik, dan dia bisa digolongkan bersama dengan Jiang Nanan dan Wang Dong'er sebagai kecantikan tingkat atas. Jika sang putri menatap orang lain dengan wajah yang sama, mereka mungkin tidak akan berhenti memberikan apapun yang diinginkan sang putri. Sangat disayangkan bahwa Wang Dong'er adalah satu-satunya orang di hati Huo Yuhao. Selain itu, Huo Yuhao telah melihat beberapa keindahan kelas atas. Dia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, dan pikirannya teguh dan tak tergoyahkan. Dia secara alami tidak terpengaruh oleh langkah psikologis kecil Su Jiujiu. "Apakah kamu memiliki pertanyaan atau keraguan, Tuan Putri? Tolong tanyakan, dan aku akan memberitahu kamu semua yang aku bisa." Wajah Huo Yuhao dingin dan tenang, dan ketulusan di matanya tidak kurang dari sorot mata Su Jiujiu. Wanita tua berpakaian merah itu merasakan kedutan di sudut mulutnya ketika dia berdiri di satu sisi. Dia berpikir dalam hati, generasi baru mengambil alih dari generasi yang lebih tua, dan semua orang tampaknya sama liciknya dengan rubah. Jiujiu telah bertemu lawannya hari ini. Penampilan Su Jiujiu yang anggun dan menawan akhirnya membeku sesaat, dan dia menekan keinginan impulsif dalam hatinya untuk mencekik orang ini di hadapannya ketika dia menjawab, "Aku ingin bertanya tentang sesuatu yang kamu katakan sebelum ini. Apa yang kamu maksudkan ketika kamu mengatakan bahwa guru jiwa tidak diperlukan untuk mengoperasikan alat jiwa ini? Apakah kamu mencoba untuk mengatakan bahwa jika meriam Zhuge Divine Crossbow ini memiliki botol susu, orang normal juga dapat mengoperasikannya?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang normal pasti tidak bisa." Pernyataan sederhana Huo Yuhao langsung menyebabkan mata Su Jiujiu penuh dengan kekecewaan. Matanya dengan cepat berubah menjadi tidak ramah. "Apakah orang ini sengaja mencoba mengacaukan aku?" Su Jiujiu berada di ambang meletus, dan dia menggertakkan giginya ketika dia berkata, "Lalu apa yang kamu maksud ketika jiwa master tidak diperlukan untuk mengoperasikan alat jiwa ini?" Huo Yuhao tidak tampak berantakan sama sekali. "Itu hanya berarti penguasa jiwa tidak diperlukan untuk mengoperasikan alat jiwa ini." Su Jiujiu meletakkan tangannya di atas meja di depannya dan menarik napas panjang. Dia tidak berbasa-basi, berhenti sejenak saat dia mengucapkan masing-masing. "Apakah kamu akan mati jika kamu membuat dirimu lebih jelas?" Huo Yuhao memiliki senyum yang dipaksakan di wajahnya dan ekspresi polos saat dia berkata, "Kata-kataku sangat jelas. Itu berarti Zhuge Divine Crossbow Cannon dari Tangsek tidak lagi membutuhkan seorang Soul Master untuk mengoperasikannya setelah menempelkan mil-mil padanya. Orang normal jelas tidak memenuhi persyaratan, karena mereka tidak cukup kuat, dan mereka akan berjuang dengan memuat ulang dan mengganti majalah. Hanya tentara yang relatif lebih kuat yang bisa mengoperasikan alat jiwa ini, dan bahkan lebih baik jika mereka sudah dilatih sebelumnya. Bisakah kau mengerti penjelasanku sekarang, Tuan Putri?"
Kemerahan yang ada di wajah Su Jiujiu karena amarahnya segera lenyap, dan dia berkata dengan bersemangat, apakah kamu nyata? Bahkan tentara yang bukan master jiwa dapat mengoperasikan cannon crossbow Zhuge Divine? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, tentu saja. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengklaim bahwa Zhuge Divine crossbow cannon kami memiliki nilai uang yang sangat baik? Jika tidak, bagaimana aku bisa menjual kamu alat jiwa kelas 4 dengan harga alat jiwa kelas 6? Bukankah itu hanya tipuan? Su Jiujiu bersandar di sofa, dan matanya terus berubah ketika otaknya mulai berputar dengan ide dan pikiran. Tinjunya terkepal sedikit dari semua emosinya yang intens dan kacau. Huo Yuhao mengambil cangkir tehnya dan menghabiskannya dengan tegukan. Ini adalah teh yang baik, memang, itu aromatik, dan aromanya melekat di mulutnya. Sementara itu segar dan memuaskan dahaga pada saat yang sama. 5 menit berlalu sebelum Su Jiujiu tiba-tiba menatap Huo Yuhao dan bertanya, bisakah kamu memberi kami harga promosi jika kami memesan dalam jumlah besar? Dia sangat jelas tentang nilai alat jiwa kelas 6. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa. Aku sudah mengatakannya, bahwa produk kami adalah nilai yang sangat baik untuk harga, dan harganya tidak akan berubah. Harga akan tetap sama apakah kami menjual meriam kepada kamu atau klien lain, dan kami akan adil untuk semua orang. Satu-satunya manfaat yang bisa kuberikan padamu, Tuan Putri, adalah prioritas pembelian. Lagi pula, ada batas atas kecepatan produksi kami. Su Jiujiu mengambil napas dalam-dalam dan berkata, tapi kami hanya bisa memvalidasi kata-kata kamu setelah uji coba alat jiwa ini dan bereksperimen dengannya. Bisakah kamu memesan prioritas pembelian untuk kami? Huo Yuhao merenung sejenak, lalu berkata, kamu punya 3 hari. Aku harap kamu dapat memberi kami tanggapan tegas sebelum kompetisi dimulai. Su Jiujiu berkata dengan marah, kita berada di dalam Kekaisaran Sanmun, bukan kerajaan Star Luo. Di mana aku menemukan tempat untuk mengujinya? Huo Yuhao melirik wanita tua berpakaian merah di samping mereka dan berkata, teknologi maju hari ini, dan kita bisa menggunakan alat jiwa tipe terbang sekarang. Tampaknya tidak sulit untuk kembali ke Star Luo Empire dalam sehari. Putri, jika aku bukan dari Star Luo Empire sendiri, aku tidak akan memohon dengan kakak tertua-tertua aku berkali-kali, dan mungkin kamu tidak akan menjadi pelanggan besar pertama kami. 3 hari sudah merupakan tunjangan maksimal yang bisa diberikan sekte kami. Aku harap kamu bisa mengerti. Bagaimana dengan ini? Kami akan memberikan botol susu yang dibuat khusus untuk Zhuge Divine Crossbow Cannons kepada kamu sebagai ungkapan ketulusan. Huo Yuhao menatap Wang Donger saat dia berbicara. Wang Donger mengangguk dan menyerahkan botol susu yang dia bawa sebelumnya ke Su Jiujiu. Su Jiujiu merasa sedikit aneh ketika dia memegang botol susu berbentuk aneh yang setidaknya 2 kali lebih berat dari botol susu kelas 6 normal. Bahan yang digunakan untuk membuat botol susu ini sepertinya tidak biasa atau khas. Huo Yuhao berkata, Putri, aku akan memberikan secarik informasi rahasia kepada kamu secara gratis. Berbicara. Huo Yuhao berkata, kamu bertanggung jawab atas intelijen. Tahukah kamu bahwa Illustrious Virtue Hall telah merancang teknologi untuk menyegel botol susu? Itu berarti, kekuatan jiwa yang terkandung dalam botol susu tidak akan lagi bocor di luar. Su Jiujiu merasakan jantungnya berdetak kencang. Apakah kamu yakin? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Tangsek juga telah menguasai teknologi ini. Botol susu yang kamu pegang disegel, yang akan kamu ketahui setelah mencobanya. Yang benar adalah bahwa biaya pembuatan salah satu botol susu ini setara dengan membeli 5 meriam crossbow Divine Zhuge. Dengan botol susu yang disegel ini, kamu dapat mengisi ulang Zhuge Divine Crossbow Cannon 10 kali tanpa mengganti botol susu. 10 majalah berarti kamu dapat menembakkan 480 peluru meriam stasioner sekaligus. Aku yakin kamu mengerti apa artinya ini. Su Jiujiu dibiarkan duduk tak bergerak di sofa bahkan setelah Huo Yuhao dan Wang Donger meninggalkan kamarnya. Mata mempesonanya berkilau dengan cahaya yang canggih, dan Tangsek telah dicetak dalam padanya. Semua emosi dan pikirannya yang rumit berangsur-angsur menjadi kekecewaan dan perasaan kehilangan. Kepahitan mulai muncul di sudut bibirnya ketika dia berkata, kami masih sangat lambat, Nenek Yimen. Kami mengikuti Kekaisaran Sanmun dalam penelitian alat jiwa, dan kami bahkan tertinggal di belakang Akademi Shrek. Sekte Tang tidak diragukan lagi mewakili Akademi Shrek. Zhuge Divine Crossbow Cannon, botol susu yang disegel, benar-benar mengesankan. Wanita tua itu duduk di sampingnya dan dengan lembut membelai rambut mengalir Su Jiujiu. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri, nak. Kamu hanya seorang gadis,
dan kamu memiliki cukup beban di pundak kamu. Bocah itu luar biasa. Aku mempelajarinya dengan cermat, dan aku belum pernah melihat kekuatan spiritual seperti itu sepanjang hidup aku. Kekuatan spiritualnya unik dan sekaligus kuat, dan berskala berbeda dari kekuatan jiwanya. Selain itu, matanya tenang dan terkumpul dari awal hingga akhir, tidak peduli apa ekspresi yang dikenakannya. Bahkan kamu sedikit lebih rendah darinya dalam hal ini. Jika kamu tidak dapat memiliki orang seperti itu sebagai teman, maka wanita tua itu menyipit sedikit ketika pandangan permusuhan dan pembunuhan melintas di matanya. Ekspresi Su Jiujiu berubah saat dia berseru, "Tidak, Nenek Yimen." Nenek Yimen menatapnya dengan lucu dan berkata, "Apa? Kamu tidak tahan melihat sesuatu terjadi padanya? Dia sepertinya jauh lebih muda darimu." Su Jiujiu tersipu dan bersandar ke pelukan Nenek Yimen dengan tidak setuju. "Apa yang kamu bicarakan, Nenek Yimen? Tidak ada di antara kami berdua." Orang itu adalah salah satu individu paling menonjol dari generasi muda Akademi Shrek, dan akademi itu sangat menekankan padanya. "Kakak laki-laki aku sudah menyiapkan rencana untuk menariknya, dan orang ini kemungkinan akan menjadi penghubung antara kami dan Akademi Shrek. Karena itu, kita tidak bisa menyentuhnya, dan kita harus melindunginya." "Nenek Yimen, apa pendapatmu tentang gereja Roh Kudus yang dia bicarakan?" Wajah Yimen berubah menjadi hitam ketika dia berkata, "Itu yang sulit. Jika dia benar tentang Kaisar Naga Douluo yang digunakan oleh gereja Roh Kudus, maka Kekaisaran Luo Bintang akan berada dalam masalah nyata. Kita perlu bertindak, dan kita harus melakukannya sekarang." Su Jiujiu memiringkan kepalanya dan melirik Zhuge Divine Crossbow Cannon besar-besaran yang beristirahat di lantai. "Waktu adalah esensi, Nenek Yimen. Aku takut aku harus merepotkanmu kali ini." Yimen menghela nafas dan menjawab, "Masalah apa yang ada? Aku harus melakukan lebih banyak untuk kekaisaran sementara aku masih bisa bergerak. Aku akan membawa ini kembali ke kekaisaran untuk pengujian lapangan dan eksperimen segera." "Iya. Aku sangat mempercayai kamu, dan aku tidak akan bisa merasa nyaman kecuali kamu yang melakukannya. Aku dapat memberitahu dari Huo Yuhao mewakili sekte Tang untuk mempromosikan alat jiwa mereka bahwa lingkaran dalam Shrek Academy tampaknya telah berubah. Kita harus bekerja keras dalam pekerjaan intelijen kita." Su Jiujiu percaya dari awal hingga akhir bahwa sekte Tang dipilih oleh Akademi Shrek sebagai juru bicara mereka. Dan karena pemahaman yang salah ini dia menempatkan lebih banyak penekanan pada sekte Tang. Wang Dong'er mendorong Huo Yuhao kembali ke kamarnya. Dan hanya pada saat inilah tatapan kelelahan muncul di wajah Huo Yuhao. Wang Dong'er menurunkan suaranya dan berkata, "Yuhao, mengapa kamu terus berbelit-belit dengan Putri Jiujiu?" Huo Yuhao menjawab, "Itu agar aku bisa memberinya kesan yang lebih kuat. Dan itu juga karena aku ingin mengkatalisasi kesepakatan dan perjanjian ini dengan Kekaisaran Luo Star dan menyelesaikannya secepat mungkin. Jika Kekaisaran Sun Moon meluncurkan invasi, Star Luo Empire tidak dapat menghindari menjadi pelopor dan menanggung beban serangan mereka. Karena itu, mereka merasakan hal yang paling mendesak, dan aku percaya mereka akan mengambil keputusan dengan cukup cepat." Wang Dong'er bertanya, "Bagaimana dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Douling?" Huo Yuhao berkata, "Kita bisa membawanya sedikit lebih lambat dengan mereka. Salah satu alasannya adalah karena kita tidak tahu siapapun di tingkat yang lebih tinggi di kekaisaran ini dengan status seperti Putri Jiujiu. Alasan kedua adalah karena kerajaan-kerajaan ini mungkin tidak mengirim salah satu pejabat tinggi mereka kepada kami. Selain itu, kecepatan produksi kami terbatas, dan kami mungkin akan dilanda permintaan luar biasa jika Star Luo Empire memilih untuk membawa kami pada kesepakatan ini." Wang Dong'er mendukungnya dan membaringkannya di tempat tidur. Dia tersenyum ketika berkata, "Aku pikir kamu menjadi lebih dan lebih seperti pengusaha." Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, "Bukan keinginan aku untuk itu terjadi. Namun, penampilan gereja Roh Kudus telah memberi kita terlalu banyak ancaman dan bahaya." Wang Dong'er dengan lembut menyisir dan merapikan rambut di dahinya dan berkata, "Kamu bisa istirahat sebentar. Aku akan membeli makan malam untuk kamu, dan kami harus beristirahat lebih awal setelah makan. Apakah kamu lelah karena bergegas sepanjang hari?" Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa saat dia menatapnya. Wang Dong'er memerah saat dia merasakan tatapan tajamnya. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, "Sejak aku kembali setelah mengalami cedera ini, aku menjadi orang yang paling beruntung dan paling beruntung di dunia." Wang Dong'er mendengus dan berkata, "Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku tidak cukup baik kepada kamu sebelum ini?" Tentu saja tidak.
Yang benar adalah bahwa aku selalu sedikit tersesat sejak kita membangun hubungan kita selama takdir lautan-lautan, karena kamu selalu menjadi saudara lelakiku di hatiku. Aku hanya tiba-tiba menemukan betapa pentingnya kamu dalam hati aku ketika aku membaca surat di kantong yang diberikan Paman Newtian kepada aku. Aku merasa sedikit tertarik kepada kamu bahkan ketika kamu berpakaian seperti seorang pria, kecuali aku tidak begitu yakin mengapa aku merasa seperti itu. Aku baru sadar setelah itu bahwa mata kamu akan selalu sama apapun yang kamu kenakan. Bagaimanapun juga, ada perbedaan besar antara pria dan wanita. Jangan khawatir, Donger, aku akan segera pulih. Baiklah, Wang Donger mengangguk ringan dan berkata, kamu harus istirahat sambil makan malam. Baik. Wang Donger meninggalkan ruangan, dan Huo Yuhao adalah satu-satunya orang yang tersisa. Dia tidak menutup matanya untuk beristirahat, malah merenungkan hal-hal dalam pikirannya. Dia berulang kali mengkonsolidasikan semua yang telah dia lihat dan dengar sejak mereka tiba di Radiant City. Kekaisaran matahari bulan sepertinya mereka benar-benar akan bergerak. Namun, apakah kekaisaran jiwa surgawi dan kekaisaran bintang luo siap untuk itu? Sulit untuk dikatakan. Dan bahkan jika mereka telah membuat persiapan, Gereja Roh Kudus memasuki keributan tidak diragukan lagi akan menyebabkan kekacauan dan mengacaukan rencana mereka. Kekaisaran Sun Moon harus memiliki motif tersembunyi untuk menjadi tuan rumah kompetisi ini. Bagaimana kita bisa menunda sebanyak mungkin sebelum Sun Moon Empire mengambil tindakan? Sekte Tang baru saja memulai ekspansi beragam segi kami. Sekte Tang perlu waktu untuk berkembang, dan aku juga perlu waktu untuk pulih. Setelah perang dimulai, kita akan membutuhkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan jika Tang Sekte ingin membuat perbedaan dalam perang dan mengambil kesempatan ini untuk berkembang dan menjadi lebih kuat. Dan jika Sekte Tang ingin membantu 3 kerajaan asli di benua Douluo melawan Kekaisaran Sun Moon. Iya. Kita harus menyusun rencana untuk memperlambat Kekaisaran Sun Moon dan menunda rencana perang mereka sebanyak mungkin selama kompetisi ini. Tetapi bagaimana cara kita mencapai hal itu? Tujuannya telah berubah, tetapi dia tidak dapat benar-benar memikirkan rencana yang tepat, jadi dia hanya bisa memainkan sesuatu dengan telinga dan menunggu dan melihat. Kekaisaran Sun Moon tidak hanya menargetkan Kekaisaran Luo Bintang dan Akademi Shrek, dan sekte besar lainnya, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan Kekaisaran Douling dapat membentuk aliansi. Makan malam tidak terlalu mewah, tetapi Wang Dong'er telah kembali dengan cepat, dan jelas bahwa dia khawatir tentang Huo Yuhao. Tidak peduli apa yang dia makan, semua yang masuk ke mulut Huo Yuhao sama lezatnya dengan Wang Dong'er di sampingnya. Malam itu menimpa mereka. Huo Yuhao tidak berani berbaring di tempat tidur dan memanjakan diri dalam kehangatan persahabatan Dong'er seperti sebelumnya, dan dia segera mulai bermeditasi. Wang Dong'er duduk di sampingnya dan juga mulai bermeditasi. Sudah lama sejak mereka berkultivasi bersama dengan kekuatan Haodong. Tubuh Huo Yuhao dipenuhi dengan energi asal dari Ultimate Ice, dan itu berarti kekuatan jiwanya menjadi sangat dingin dan sedingin es. Ini juga berarti bahwa Wang Dong'er akan terpengaruh jika mereka terhubung melalui kekuatan Haodong. Selain itu, kaki Huo Yuhao dan sirkulasi darah lengan kirinya terhalang, sehingga ia tidak bisa menyelesaikan sirkulasi besar. Dia akan menyeret Wang Dong'er bersamanya, jadi dia mungkin berkultivasi sendiri. Huo Yuhao memiliki fondasi yang kuat dalam teknik surga misteriusnya, dan teknik surga misteriusnya juga dipenuhi vitalitas. Kekuatan spiritual Huo Yuhao berada di Mustard Seed Domain, dan dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya yang rumit dan halus dengan teknik ini. Dia melepaskan seutas energi asal Ultimate Ice dari lengan kirinya dan menyerapnya dengan setiap sirkulasi. Alasan mengapa ia memilih lengan kirinya dan bukan kakinya adalah karena energi asal yang disimpan di dalam lengan kirinya relatif lebih tipis, dan dengan demikian lebih mudah untuk diekstraksi. Dia sudah berhasil menyerap beberapa energi asal Ultimate Ice dari semua pekerjaan dan upaya yang telah dia lakukan selama beberapa hari terakhir. Huo Yuhao tidak bisa menyelesaikan sirkulasi besar, tetapi kekuatan jiwanya tidak bertambah lambat sama sekali. Energi asal langit dan bumi telah memberinya banyak masalah, tetapi pada akhirnya itu adalah energi jenis es murni. Huo Yuhao sudah membuat prediksi yang akurat tentang keadaan tubuhnya. Jika dia mengikuti metode kultivasinya saat ini, dia akan membutuhkan setidaknya 3 tahun sebelum dia bisa menyerap setiap ons energi asli Ultimate Ice di tubuhnya. Dan ini adalah perkiraan konservatif di mana dia menganggap tidak ada yang salah. Dia pasti akan menerobos untuk menjadi seorang kaisar jiwa setelah dia selesai menyerap semuanya. Dan jika dia memiliki cincin jiwa yang cukup, dia memiliki kemungkinan untuk menerobos menjadi seorang sage jiwa. 3 tahun lumpuh dengan imbalan perbaikan cepat, kesepakatan ini pada akhirnya tidak terlalu buruk atau tidak menguntungkan baginya. Bagaimanapun, baik BBI, Susanshi, maupun Wang Dong'er tidak mungkin menjadi jiwa sage dalam waktu 3 tahun bahkan jika mereka mau.
Karena itu, Huo Yuhao tidak begitu khawatir tentang kultivasinya. Dia hanya bisa menghindari kesalahan dan masalah jika dia mempertahankan pikiran tenang selama kultivasinya. Kalau tidak, jika dia menempuh jalan yang salah dan menjadi gila dalam kondisinya saat ini, dia akan menghadapi bahaya fana. Malam berlalu dengan tenang, dan Wang Donger mendorong Huo Yuhao ke kamar Bei Bei ketika fajar tiba setelah mereka selesai sarapan. Bei Bei kuat, dan lukanya telah stabil. Satu-satunya hal adalah luka-lukanya terlalu parah, jadi dia masih harus beristirahat di tempat tidur. Huo Yuhao menceritakan negosiasi yang telah dilakukannya dengan Su Jiujiu pada hari sebelumnya. Bei Bei memberitahunya dengan gembira setelah mendengarkan uraiannya bahwa Huo Yuhao dapat memutuskan masalah serupa lainnya di masa depan. Bei Bei dan Su Sanxi adalah satu-satunya yang benar-benar bertanggung jawab atas banyak hal. Anggota lain masih memprioritaskan studi mereka di Akademi Shrek. Hichaito berpartisipasi dalam produksi dan desain alat jiwa Tang Sekte, tetapi yang lain menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Pulau Sigot. Huo Yuhao dan Hichaito telah mengambil cukup banyak beban dari bahu Bei Bei dan Su Sanxi sejak mereka kembali dari program pertukaran mereka. Ini terutama karena Huo Yuhao telah kembali dengan cetak biru yang banyak, dan bahkan membawa kembali seorang ahli alat jiwa di Xuan Ziwen. Ini segera membawa Tang Sekte ke tingkat lain, dan aula alat jiwa terpenting mereka kemudian disempurnakan. Ekspansi Tang Sekte akhirnya di jalur yang benar, dan Bei Bei akhirnya bisa menghela nafas lega. Dia sama sekali tidak khawatir tentang Huo Yuhao. Huo Yuhao adalah desainer mereka, dan dia sangat akrab dengan semua alat jiwa Tang Sekte. Selain itu, Huo Yuhao sangat teliti dan berhati-hati, dan jarang membuat kesalahan. Su Sanxi adalah individu yang serba bisa, tetapi dia tidak cukup mengerti tentang alat jiwa, sementara dia terlalu lucu pada saat yang sama. Bei Bei sama sekali tidak merasa yakin tentang dia, jadi dia memberikan perintah kepada Huo Yuhao setelah dia terluka. Su Sanxi sama sekali tidak keberatan dengan hal ini, dan dia bahkan sangat gembira dengan keputusan itu, karena dia bahkan tidak ingin sedikit pun dari ini menambah masalah dan tanggung jawab. Kakak senior tertua, aku memperkirakan kita akan mendapat jawaban dari Putri Jiu-Jiu paling lambat besok malam. Dengan pengetahuan dan pengalamannya, aku percaya bahwa dia tidak akan melewatkan kesempatan yang luar biasa ini. Sepertinya kita akan segera sibuk. Bei Bei sedang berbaring di tempat tidur. Dia tersenyum dan berkata, Guru Xuan akan sibuk, maksudmu? Zhuge Divine Crossbow Cannon, kamu berhasil menjinakkan Guru Xuan saat itu? Jadi bagaimana mungkin Putri Jiu-Jiu tidak tunduk pada kehendak kamu? Kami benar-benar dapat menurunkan harga, karena biaya produksi kami adalah... Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, dan senyum misterius muncul di wajahnya. Kakak laki-laki tertua, kami tidak terlalu menekankan uang, tapi kami tidak mampu untuk tidak membebankan biaya tinggi untuk pengembangan Tang Sekte. Mata Bei Bei berbinar. Dia segera mengerti apa yang coba dikatakan oleh Huo Yuhao, dan berkata, kamu sedang memikirkan. Iya. Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa kakak lelaki tertuanya memahaminya, dan dia segera mengangguk. Ketukan terdengar pada saat ini. Huo Yuhao, Wang Donger, Bei Bei, dan Su Sanxi adalah satu-satunya orang di ruangan itu, dan semua orang mengira anggota Tang Sekte lainnya telah tiba. Su Sanxi berjalan mendekat dan mendorong membuka pintu, tetapi dia tertegun sesaat setelah dia membuka pintu. Kenapa kamu di sini, kakak senior tertua? Kakak perempuan tertua-tertua di halaman dalam Akademi Shrek, Zhang Lexuan, berdiri di luar ruangan. Wang Qiwer juga bersamanya. Zhang Lexuan melotot padanya dan berkata, mengapa aku tidak bisa berada di sini? Aku pemimpin tim akademi. Kenapa kalian ditempatkan di tempat seperti ini? Apakah Kekaisaran Sanmun tidak menyadari bahwa kalian adalah juara dari turnamen sebelumnya? Su Sanxi mengundang mereka masuk sambil berkata dengan marah, tidak masalah apakah mereka tahu itu atau tidak. Bahkan jika mereka tahu, apa yang bisa kita lakukan jika mereka berpura-pura tidak melakukannya? Ruangan itu tidak sebesar itu, jadi Zhang Lexuan segera melihat Bei Bei berbaring di tempat tidur ketika dia masuk, juga Huo Yuhao dan Wang Donger di sampingnya. Dia menyadari keadaan Huo Yuhao, tetapi wajahnya segera berubah ketika dia melihat Bei Bei berbaring di tempat tidur. Dia berjalan dengan khawatir dan berkata, apa yang terjadi padamu, Bei Bei? Huo Yuhao, Su Sanxi, dan Wang Donger sedikit terkejut ketika mereka menyaksikan kekhawatiran dan kecemasan di mata kakak perempuan tertua-tertua mereka. Huo Yuhao dan Su Sanxi bertukar pandang, dan mereka segera merasakan keanehan di mata masing-masing. Kekhawatiran yang ditunjukkan kakak perempuan tertua-tertua mereka kepada kakak laki-laki tertua mereka tampaknya agak tidak biasa. Bei Bei memaksakan senyum dan berkata, tenang,
kakak senior tertua. Aku baik-baik saja. Zhang Lexuan tampaknya menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia menarik emosinya sedikit saat dia mencubit pergelangan tangan Bei Bei untuk memeriksa luka-lukanya. Wang Qer berjalan bersama dengan Zhang Lexuan. Namun, dia berjalan di sebelah Huo Yuhao dan menatapnya sebelum matanya berpaling secara alami, seolah-olah dia sedang menatap orang asing. Wang Dong'er memandang dengan mantap dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Wang Qer yang lebih dingin adalah untuk Huo Yuhao. Semakin Wang Dong'er tahu bahwa Huo Yuhao masih sangat penting bagi Wang Qer. Qer, mengapa kamu melakukan ini untuk diri sendiri? Wang Dong'er telah berpikir panjang dan keras ketika Huo Yuhao menghilang tanpa jejak saat itu. Dia siap dan bersedia untuk berbagi cinta Huo Yuhao dengan Wang Qer jika dia harus, dan karena pemikiran inilah dia jauh lebih tidak bermusuhan terhadapnya sekarang. Ini terutama terjadi setelah dia merasakan keseluruhan cinta Huo Yuhao untuknya. Yang dia rasakan terhadap Wang Qer sekarang adalah simpati, dan tidak ada sedikit pun kecemburuan atau kecemburuan. Pada saat ini, dia bersikap sangat murah hati dengan berdiri di sisi lain Huo Yuhao. Bagaimana kabarmu, Qer? Wang Qer tidak repot menyapanya, tetapi Huo Yuhao harus menyambutnya, karena dia telah menyelamatkan hidupnya lebih dari sekali. Selain itu, dia sudah lama merasakan perasaan yang dia miliki untuknya, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah tentang mereka, karena dia tidak bisa membantu tetapi merasa seolah-olah dia berutang sesuatu padanya. Aku sudah sangat baik, jawab Wang Qer dingin. Sepertinya dia tidak sangat baik dari cara dia menanggapi. Oh. Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa lagi, dan dia memberikan jawaban sederhana padanya. Zhang Lexuan menyimpulkan pengamatannya terhadap tubuh Bei Bei dengan ekspresi serius di wajahnya. Organ-organmu hampir berada di posisi yang berbeda, dan kamu telah dihantam dengan kekuatan jiwa yang kuat dan aneh. Gelap, jahat, dan menakutkan. Apakah kamu bertemu tuan jiwa jahat? Semua orang tidak bisa tidak terkesan ketika mereka mendengarkan kata-katanya. Analisis Zhang Lexuan singkat, akurat, dan to the point. Dia memenuhi namanya sebagai kakak perempuan tertua di halaman dalam. Bei Bei mengangguk sambil menurunkan suaranya dan berkata, aku baru saja akan mencari kalian. Masalah ini harus dilaporkan ke akademi secepat mungkin, sehingga akademi dapat membuat persiapan yang diperlukan. Gereja Roh Kudus itu telah muncul. Dia menceritakan peristiwa dari hari sebelumnya secara rinci, dan dia menunjukkan keberadaan Scorpion Tiger Douluo. Namun, anggota Tang Sekte sedikit terkejut bahwa Bei Bei tidak menyebutkan Tangnya, dan dia hanya berbicara tentang bagaimana dia merasakan ada sesuatu yang salah tentang seorang guru jiwa yang dia temui, dan bagaimana orang lain itu berhasil menyergap dan menangkapnya lengah, dan bagaimana ia terluka. Ini sangat penting. Kami harus segera melaporkannya ke akademi. Kamu terluka parah? Haruskah aku mengirimmu kembali ke akademi? Zhang Lexuan berbicara dengan ekspresi sangat prihatin di wajahnya. Bei Bei memaksa tertawa dan menggelengkan kepalanya. Kamu adalah ketua tim perwakilan akademi, jadi bagaimana kamu bisa pergi? Lebih jauh lagi, kondisi aku telah stabil, jadi aku mungkin juga beristirahat dan pulih di sini. Jangan khawatir, tidak mungkin aku bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Aku telah menyerahkan komando kepada Huo Yuhao. Zhang Lexuan menatap Bei Bei sebelum dia melirik Huo Yuhao di kursi rodanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya dan jengkel. Kalian? Apa yang bisa aku katakan tentang kalian berdua? Bei Bei, kamu bukan orang yang biasanya ceroboh, kenapa kamu? Bei Bei menatapnya, dan Zhang Lexuan tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa dia sepertinya terlalu banyak bicara kali ini. Dia berdiri dan berkata, tolong istirahatlah. Aku akan melaporkan masalah ini kembali ke akademi sekaligus. Ayo pergi, Qer. Wang Qer tidak mengatakan apa-apa, dan dia bahkan tidak menyapa anggota Tang Sekte lainnya saat dia mengikuti di belakang Zhang Lexuan dan meninggalkan ruangan. Kamar menjadi sunyi begitu Zhang Lexuan dan Wang Qer pergi, sementara Susanshi, Huo Yuhao, dan Wang Dong'er semua menatap Bei Bei. Bei Bei merasakan merinding merobek tubuhnya dari pandangan mereka. Dia berdeham dan berkata, mengapa kamu menatapku seperti itu? Susanshi menatap langit-langit dan menghela nafas panjang. Aku awalnya percaya bahwa perempuan hanya akan menghancurkan seseorang seperti aku, sangat tampan, romantis dan elegan, alami dan tidak terkendali. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu, Bei Bei, kamu yang memiliki hidung kecil dan mata kecil, memiliki rahasia seperti ini.
Jika kamu tidak terluka sehingga kakak tertua-tertua kami mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, aku tidak akan bisa mengatakannya. Aku tidak tahu bahwa kamu dan kakak perempuan tertua-tertua kami memiliki hubungan yang rumit. Ekspresi canggung melintas di wajah Bei Bei. Omong kosong. Jangan mengutarakan nama dan reputasi bersih kakak perempuan tertua yang tidak masuk akal dan tercemar. Susanshi tertawa dingin dan berkata, apakah kamu pikir aku tidak tahu apa-apa seperti orang lain yang tidak mengenal kamu sebaik aku? Jelas bahwa sorot matanya tidak tepat begitu dia berjalan masuk dan menyadari bahwa kamu telah terluka. Kapan kakak tertua-tertua pernah melihat orang lain dari halaman dalam seperti itu? Sorot mata kamu pada saat itu tampak seperti semua yang terjadi adalah benar dan sesuai harapan. Ini membuktikan bahwa kamu sudah memperkirakan respons ini sejak kamu melihatnya. Apakah itu tidak cukup untuk membuktikan hubungan rahasia antara kalian berdua? Wow, Bei Bei, kamu menyembunyikan sesuatu seperti ini dari saudara terbaik kamu. Bahkan aku tidak tahu tentang ini, bahwa kamu telah melakukan sesuatu bahkan untuk kakak tertua-tertua kami. Ceritakan semuanya, sekarang juga. Jika tidak, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu meskipun kamu terluka. Bei Bei menatap ekspresi marah kesal di wajah Susanshi, dan berbalik ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong'er, yang juga menatapnya dengan tatapan aneh di mata mereka. Oh, reputasiku. Kakak perempuan tertua-tertua mengacau karena dia terlalu khawatir. Susanshi bersandar di samping tempat tidur dengan ekspresi gosip di wajahnya. Cepat, beritahu kami. Apa yang terjadi antara kamu dan kakak perempuan tertua kami? Kamu selalu begitu sedih dan cemas tentang Xiao ya? Jadi kapan kakak senior tertua memasuki foto? Bei Bei tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikan rahasia ini lagi. Dia menyesuaikan ekspresi di wajahnya dan berkata, aku akan memberitahumu karena kalian sudah menyadari ada sesuatu yang terjadi. Namun, kalian harus merahasiakannya, karena ini menyangkut nama dan reputasi kakak perempuan tertua kami. Siapapun yang membocorkan ini tidak akan lagi menjadi saudaraku. Baik. Wang Dong'er adalah orang pertama yang setuju, dan tanpa ragu sama sekali. Sudut mulut Bei Bei berkedut ketika dia berkata, itu sama bahkan untuk saudara perempuanku. Wang Dong'er terkikik dan berkata, kakak laki-laki tertua, kita harus selalu menikmati berkat dan menanggung kesialan bersama. Mengapa aku tidak memanggil semua orang di sini? Apakah kamu pikir kakak senior ketiga dapat menyembunyikan sesuatu seperti ini dari kakak senior keempat? Aku telah memilih teman yang mengerikan. Bei Bei berseru saat kalah. Hicaito, Jiang Nana, dan Xiao Xiao dengan cepat berkumpul. Nana, Ji Juan, dan Jing Zian pada akhirnya tidak sedekat mereka. Mata indah Jiang Nanan dan Xiao Xiao bersinar ketika mereka mendengar ada rahasia antara Bei Bei dan kakak perempuan tertua mereka yang harus mereka ketahui. Ini adalah tampilan klasik yang suka bergosip dan usil, dan bahkan Hicaito yang biasanya sederhana dan langsung penuh kejutan. Kamu tidak bisa memberitahu orang lain. Bei Bei berseru dengan menyakitkan. Sungguh, tidak ada orang lain yang bisa tahu tentang ini. Kenapa kita tidak membiarkan saja ini saja? Kalian bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Baiklah. Aku akan mengatakannya. Mata semua orang tampak seperti akan meledak dengan api. Bei Bei merasakan semua tekanan, dan dia tidak punya pilihan selain menceritakan kepada mereka tentang kisahnya dengan Sang Leksuan. Sebenarnya, kakak perempuan tertua-tertua diatur untuk menikahiku. 6 pasang mata lain di ruangan itu melebar dengan satu kalimat ini. Apel yang dipegang Susanshi di tangannya jatuh dan mengenai wajah Hicaito, yang ada di sampingnya. Caito mengepalkan jari-jarinya karena terkejut, dan kekuatannya yang sangat besar meninggalkan deretan alur di bingkai tempat tidur. Huo Yuhao merasakan tubuhnya bergetar, dan dia hampir meluncur keluar dari kursi rodanya. Wang Dong'er menutup mulutnya dengan tangannya agar tidak berseru keras. Jiang Nanan menjerit dan terengah-engah, sementara Xiao Xiao meraih lengan Hicaito sekencang yang dia bisa. Jelas bahwa dia sama terkejutnya dengan orang lain. Perjodohan? Mulut Susanshi terbuka begitu lebar sehingga telur angsa bisa dimasukkan ke dalamnya. Siapa yang berani berpikir bahwa kepala murid halaman dalam Akademi Shrek, orang yang oleh semua orang disebut dengan hormat sebagai kakak perempuan tertua, orang yang bergabung dengan Paviliun Dewa Laut pada usia 30 untuk menjadi salah satu anggota Dewan, Zhang Leishuan, sebenarnya diatur untuk menikahi Bei Bei. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai tidak dapat dipercaya. Ini hanyalah sesuatu yang hanya bisa ada dalam fantasi. Bei Bei menarik wajah panjang. Ya, kalian semua mendengar itu dengan benar, dan aku tidak mengatakan kesalahan.
Kakak perempuan tertua-tertua diatur untuk menikahi aku. Ceritanya panjang, dan aku harus mulai dari 20 tahun yang lalu. Susanshi menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurnya. Tidak apa-apa, kita tidak terburu-buru. Kamu dapat mengambil waktu kamu. Huo Yuhao menatap Bei Bei dengan mata terbuka lebar dan rahangnya mengendur. Apa yang dia rasakan di dalamnya mirip dengan kekaguman dan keheranan yang dirasakan Putri Jiu Jiu ketika dia menemukan bahwa Zhuge Divine Crossbow Cannon-nya dapat dioperasikan oleh tentara normal. Bei Bei melotot ke arah Susanshi dan berkata, "Ibuku meninggal pada hari aku dilahirkan karena kelahiran yang sulit. Ayah aku terlalu tertekan, dan dia mengambil tugas yang hampir mustahil dari Shrek Guardian melawan keinginan leluhur Xuan dan pergi. Dia belum kembali sejak itu, dan aku menjadi yatim piatu. Keluarga aku hanya memiliki satu putra, dan leluhur aku telah memutuskan bahwa semua putra akan mengikuti nama keluarga ibu mereka. Kematian orang tua aku berdampak buruk pada leluhur Xuan, dan dia memperlakukan aku seperti putranya selama periode waktu itu, seolah-olah aku adalah hal terpenting di dunia." Kakak perempuan tertua sulung sebenarnya dibawa kembali oleh salah satu guru akademi, dan leluhur Xuan menabrak mereka secara tidak sengaja. Kakak perempuan tertua-tertua memiliki pandangan kosong di matanya saat itu, seolah-olah dia telah kehilangan jiwa dan jiwanya. Dia berasal dari salah satu keluarga aristokrat kekaisaran jiwa surgawi, tetapi mereka disergap dan diserang oleh keluarga aristokrat lain, dan seluruh keluarganya dimusnahkan. Dia berada di bawah tempat tidurnya, saat dia bermain petak umpet dengan ibunya ketika bencana melanda, jadi dia berhasil menghindari kematian. Ibunya jatuh ke tanah di samping tempat tidur, dan bahkan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menutupi tempat tidur saat dia menarik napas terakhir, bahkan menempatkan tangannya di belakangnya untuk menutupi mulut putrinya. Leluhur Xuan memeriksa tubuhnya setelah mendengar tentang keadaannya, dan dia menemukan bahwa kakak perempuan tertua-tertua memiliki bakat besar dalam hal jiwa bela dirinya. Dia memiliki kekuatan jiwa yang penuh secara kongenital, sesuatu yang jarang terlihat, dan dia juga memiliki cincin jiwa 100 tahun, sementara dia sudah menembus peringkat ke-20. Dia menduga bahwa kakak perempuan tertua kita yang tertua adalah masa depan keluarganya, dan orang itu bahwa keluarganya ingin melakukan semua yang mereka bisa untuk memupuk.